Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Well, di video kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian lagi dengan membahas sebuah film bertemakan balas dendam dari seorang ibu rumah tangga yang pada kala itu sering diperlakukan tidak senonoh alias mendapatkan pleean eual oleh keluarganya sendiri. Gila sih. Dan by the way, tonton video ini sampai habis ya. Karena menurut saya pribadi, sumpah sih, ini film benar-benar greget anjir. Film ini berjudul Battlefield yang pernah dirilis pada tahun 2010 lalu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. 첫날 도착하여 짐을 풀고 우선 시골길을 걸었습니다. 그래서 여러 사람들이 꺼리면서 Film diawali dengan diperlihatkan kepada seorang wanita cantik nan lugu. Kita panggil aja si Mbak Haewon. Ini orangnya, dia bekerja sebagai seorang teller di salah satu bank ternama di daerah Korea Selatan sana. Menurut beberapa rekan kerjanya, Haewon dikenal sebagai seorang karyawan yang mempunyai sikap acuh tak acuh guys, serta tidak peduli kepada orang lain. Ya bisa dibilang minim empati lah. Bahkan sikap acuhnya ini bisa dilihat ketika ada orang lain yang mencoba meminta tolong kepada dirinya. Dia sama sekali tidak peduli. 청약을 말씀드린 거고요. 새로 집을 어떻게 알아봐요? 그런 말 한 적 없다고요. Haewon memilih untuk mengacuhkan orang tersebut meskipun sedang dalam bahaya atau kesusahan sekalipun. Lalu pada suatu hari di saat Haewon cuti beberapa minggu, dia kemudian mulai mendapatkan beberapa surat dari teman masa kecilnya dengan mengajak Haewon untuk pulang ke kampung halamannya. Ya tipikal temen yang lagi kangen lah ya. Dan karena kebetulan lagi libur ya kan, akhirnya Haewon pun memutuskan untuk berlibur ke sana. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, sampailah dia di sebuah kampung halamannya yang terletak di salah satu pulau terpencil bernama Pulau Mudo. Di situ teman masa kecil yang bernama Bognam ini lalu mulai menyambut hangat si Haewon sambil mengajak Haewon untuk berkeliling beberapa tempat yang mereka sering kunjungi pada dulu kala. 혜원이지? 맞다. 어렸을 때 얼굴 꽉 닮았네. 저쪽이 언제 가냐? 작은 조카 안 오냐? 절대 안. 어디 뭐야? Setelah itu selesai mengajak berkeliling, Bognam pun lalu lanjut memperkenalkan Haewon kepada anaknya bernama Yeonhae. 연이 작아. 여만 있어놔서 사람 대하는 법을 잘 몰라. 근데 자라날 거라. 이제 보내야 되는지. 할아버지 돌아가신 지 15년 3일 날 잡고 쓸고 나 아까 연 얘기하다가 무슨 말 Singkat cerita, di malam itu, di saat Bognam sedang makan malam bersama dengan keluarganya, si suami bernama Manjong kemudian mulai mengajak anaknya untuk mancing bersama-sama. Tapi setelah Manjong dan Yeonhae pergi keluar rumah, Bognam yang hanya berdua di rumah itu bersama dengan adik Manjong bernama Koljong, tanpa disangka-sangka Bognam ini malah mendapatkan pleean eual di anu-anu oleh adik iparnya itu. Dan si Choljong ini ternyata sudah berkali-kali melakukan hal bejat tersebut kepada si Bognam. Terus yang lebih parahnya lagi, suaminya sendiri yaitu si Manjong malah membiarkan Choljong dan seakan-akan tidak peduli meskipun mengetahui kelakuan bejat dari adiknya ini. Benar-benar dunia sudah gila anjir. Bahkan sesekali Bognam sering mendapatkan kekerasan secara eual juga oleh pria tersebut.
Tapi nih guys, si Haewon bukannya melaporkan kejadian ini kepada orang lain, dia malah acuh tidak acuh di saat melihat sahabatnya itu sedang diperlakukan seperti tersebut. Pada keesokan paginya, bukan hanya suami dan juga adik ipar saja yang memperlakukan Bognam secara kasar. Bahkan si mertua yang bernama Dong Ho juga sering memperlakukan Bognam seperti budak dengan dipaksa kerja berat setiap harinya. Hingga dari sini terjawablah sebuah fakta bahwa alasan Bognam mengundang dan juga sering mengirimkan surat kepada Haewon tidak lain hanya untuk meminta bantuan agar dia bisa pergi dari tempat tersebut. Terus yang lebih parahnya lagi, pada suatu hari Bognam pernah melihat suaminya yakni si Manjong sedang menyewa PSK. Tapi balik lagi, karena takut kepada Manjong serta si mertua, Bognam ini hanya bisa pasrah ketika melihat suaminya ini sedang bermantap-mantap bersama dengan wanita lain di depan mata kepalanya sendiri. Setelah puas melakukan adegan tersebut, si wanita PSK yang merasa kasihan kepada Bognam, di situ dia mulai menyarankan agar Bognam pergi bersama dengan dia ke kota Seoul saja untuk mencari pekerjaan daripada harus tinggal dan juga disiksa setiap hari oleh keluarganya itu. Merasa ada kesempatan, di situ Bognam pun mulai berpikir tentang bagaimana caranya dia harus pergi secara diam-diam atau menetap di pulau tersebut. Di saat pulang kerja, lagi-lagi Bognam malah harus dibuat kaget ketika tanpa sengaja dia menemukan celana dalam anaknya yaitu si Yeonhae di dalam saku celana si Manjong. Di sini dia langsung berpikir bahwa jangan-jangan Mahjong telah melakukan sesuatu kepada anaknya. Bahkan hal itu terbukti ketika melihat Yeonhae berdandan sambil berkata bahwa dia berdandan hanya untuk terlihat cantik dan dicintai oleh ayahnya. Gila. 온몸에 쳐 발라 이년아. 애비가 더 좋아. Pada malam harinya dikarenakan sudah tidak kuat tinggal bersama dengan keluarga Dajjal ini, kemudian Bognam pun lalu diam-diam menemui Haewon untuk meminta bantuan agar dia dan juga Yeonhae mau diajak pergi ke kota Seoul. 내 육지가 어떻게 사는지 왜 짜냐? 내가 서울서 급한 일만 처리한 다음에 난 안 데리고 가도 되니까. Tapi meskipun telah memohon sekalipun, Haewon yang memiliki sikap cuek ini malah menolak permintaan barusan. 씹혔나벼. 뭐? 너 또 서울 가고 싶어서 그러는 것 같은데. 거짓말해도 좀. 알게 내가 뭘 한다 그래. Sampai pada akhirnya karena tidak ada pilihan lain, diam-diam Bognam lalu mulai memberanikan diri dengan menelepon si PSK agar datang ke pulau tersebut untuk segera menjemputnya. 한 말 있잖아. 기억하는가? Setelah diam-diam mencuri uang dari Manjong, Bognam kemudian langsung cepat-cepat membawa Yeonhae pergi menuju ke pinggir pantai. Namun setibanya di pantai dan hendak dijemput, akibat si pengemudi kapal merupakan teman dekat dari si Manjong, sontak dia ini malah memilih untuk tidak menjalankan perahu tersebut. Dan benar saja, tidak lama kemudian tiba-tiba Manjong pun datang sambil melihat Bognam akan melarikan diri. Udah ketebak lah ya, dikarenakan marah, di situ dengan kasar Manjong langsung menyeret Bognam dan terus-terusan memukulinya. Bahkan si mertua juga sampai menyuruh si Manjong untuk mematahkan bagian kaki si Bognam agar dia tidak bisa melarikan diri lagi. Ya Allah, kasihan anjir. Di sisi lain si cewek PSK yang merasa kasihan, dia berusaha menyelamatkan Bognam dengan meminta pertolongan kepada para penduduk sekitar.
Tapi karena semua penduduk di sana sama-sama berkelakuan dajal, para warga itu malah mengacuhkan laporan dari si cewek PSK ini. Bahkan yang lebih gilanya lagi, si cewek PSK yang dianggap sudah ikut campur dalam rumah tangga orang lain, dia pun langsung dibawa oleh si Choljong untuk dimantap-mantap. Karena tidak tega melihat ibunya terus-terusan disiksa, Yonhe pun kemudian berusaha menghentikan ayahnya. Namun bukannya berhenti, si Manjong ini malah balik menyiksa anaknya. Hingga tanpa sengaja, dia mendorong Yonhe sampai kepalanya mengenai batu. Dan akibat hal tersebut membuat Yonhe harus meninggal dunia di tempat. Bognam tentu saja melihat kejadian itu langsung menangis histeris akibat suaminya sendiri telah membunuh anaknya di depan mata kepalanya. Singkat cerita, setelah peristiwa tersebut, seorang polisi lokal kemudian datang ke Pulau Mudo untuk mencari keterangan tentang kasus kematian Yonhe. Akan tetapi alih-alih mendapatkan keadilan, para penduduk malah bersepakat membela Manjong si anak dajal. Seolah-olah Yonhe ini meninggal akibat terpeleset di saat Bognam membawa Yonhe ke tepi pantai. 우리가 거짓말하면은 방금 전가하려면 나도 하는 수 없. 그죠? 계속해봐. 내가 그 사. Bahkan tidak hanya para warga, sahabatnya sendiri yaitu Sehewon memilih untuk tidak ikut campur dan memberikan keterangan palsu bahwa pada malam kejadian dia sedang tidur, padahal pada malam itu dia melihat dengan jelas bahwa Yonhe telah dibunuh oleh ayahnya. Anjir sih, ini Sehewon harus dibakar hidup-hidup gak sih? 전 그때 자고 있었어요. 살붙이고 살았다고. Dirasa cukup mendapatkan keterangan, akhirnya si bapak polisi lokal ini pun kemudian memilih untuk langsung pergi meninggalkan pulau itu dengan menyimpulkan bahwa kematian si anak tersebut hanya karena kecelakaan biasa saja. 아침에 일어나 속에 아무것도 아까 봉남이 친구도 아닙니다. 나간다고 해도 Di beberapa hari setelah kematian Hyunhee, terlihat Bognam yang menjalankan aktivitas seperti biasa dengan bekerja di ladang. Walaupun di sisi lain dia sedang sedih ya, karena setelah ditinggalkan oleh anaknya. Di situ juga dia merasa muak di saat melihat para warga yang malah tertawa bahagia, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bognam yang pada kala itu sudah lepas kendali, dia pun langsung mengambil parang dan tanpa ragu-ragu dia langsung membunuh mereka satu persatu. Mampus anjir. Kecuali satu orang kakek-kakek yang dari dulu belum pernah berbuat jahat kepada dirinya. Selesai membunuh mereka, Bognam lanjut mencari mertuanya karena dia adalah salah satu orang selain Manjong yang harus dihabisi. Karena ketakutan akibat terus-terusan dikejar, akhirnya si mertua iblis ini pun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan loncat dari atas tebing. 그만하면 됐다. 시집 와갖고 물지. Dan hal itu pula bersamaan dengan kedatangan Manjong, Choljong, dan juga si tukang kapal yang baru saja pulang. Di saat Choljong sedang sendirian, diam-diam Bognam pun mulai mendekat dan tanpa banyak basa-basi langsung menghabisinya juga tanpa ampun. Hingga kejadian barusan tanpa sengaja dilihat oleh Hawon, sampai-sampai hewan yang takut pun langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Di sisi lain, di saat Manjong si tukang kapal baru saja tiba, seketika mereka malah langsung dibuat kaget karena melihat kepala si Choljong yang sudah digantung di atas pohon. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja Bognam pun datang dengan membabi buta menyerang mereka.
Di perkelahian itu sayangnya Mahjong malah berhasil melawan balik dengan menghajar Bognam tanpa ampun. Namun meskipun di awal sempat kewalahan, dengan cepat Bognam langsung menggigit salah satu jarinya, lalu dilanjut dengan menusuk Mahjong sampai dia sekarat dan akhirnya dia tewas. 아파요. Sementara untuk Haewon dan si tukang kapal, mereka yang melihat Bognam menjadi seorang yang tidak terkendali langsung berusaha menyelamatkan diri masing-masing dengan lari ke perahu untuk pergi dari pulau tersebut. Dan si tukang kapal di saat dia hendak membuka tali perahu, tiba-tiba dari belakang muncul Bognam yang langsung membunuhnya juga. Tapi sayangnya Haewon yang sudah ada di atas perahu, dia dapat berhasil melarikan diri dan selamat dari kejaran si Bognam. Singkat cerita, pada keesokan paginya Bognam yang masih dendam kepada Haewon, terutama kepada si polisi lokal, dia kemudian memutuskan untuk datang ke kota Seoul dengan tujuan membalaskan dendam kepada mereka. Di sisi lain, Haewon yang telah berhasil kabur akhirnya mulai ditemukan oleh para polisi. Namun beberapa saat tidak lama kemudian, di saat kembali bangun dari pingsannya, secara tidak terduga Bognam pun sudah ada di depan mata kepalanya. Di saat Haewon hendak meminta pertolongan, alangkah kagetnya dia karena melihat para polisi ternyata sudah tewas terbunuh juga. Sadar bahwa semua pintu keluar telah terkunci, Haewon lalu mengambil kunci sel ruangan dengan mengunci diri untuk menghindari Bognam. Untungnya Bognam berhasil mendapatkan kunci sel cadangan di dalam saku si bapak polisi. Namun di saat hendak membuka pintu sel tersebut, si bapak polisi lokal yang sebelumnya sekarat, dia lalu bangun lagi layaknya zombie. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, dia pun langsung menembak Bognam sampai terluka parah. Meskipun sempat mendapatkan luka tembakan, Bognam yang sudah di luar kendali, dia lalu membalas serangan si bapak polisi ini dengan cara memukulnya sampai dia benar-benar tewas. Ketika akan kembali membunuh Haewon, diam-diam Haewon pun berhasil mengambil pisau dan langsung menusuk Bognam sampai dia tewas. Di beberapa hari setelah peristiwa tersebut, Haewon yang masih trauma, dia mulai membuka beberapa surat yang telah ditulis oleh si Bognam sebelumnya. Dan di dalam surat tersebut, Haewon membaca, dia langsung mulai merasa menyesal akibat sikap dia yang tidak peduli kepada orang lain, minim empati terutama kepada Bognam di saat meminta pertolongan kepadanya lewat surat tersebut. Tamat ending yang benar-benar diharapkan penonton, tapi sayangnya si Haewon ini malah selamat anjir. So itu deh guys, sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Benar-benar horor bukan? Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan hari ini, boleh banget buat minta like-nya. Jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik yang bakalan saya bahas. So sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.